Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya, Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang bulu burung murai batu yang tidak tumbuh-tumbuh, yang disebabkan dari misalkan dari kecabut ataupun saat dia mabung. Yuk simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang bulu burung murai batu yang tidak mau tumbuh-tumbuh. Nah, yang sering terjadi itu di ekor, di sayap. Nah, di sini sering terjadi teman-teman semua, bulu burungnya ini dia tidak mau tumbuh dikarenakan kecabut ataupun setelah mabung itu sering terjadi. Apalagi kalau misalkan teman-teman semua kan mempunyai burung murai batu, itu dia tidak mabung-mabung, teman-teman semua itu misalkan cabutin. Nah, terus ekornya itu sisa 2 misalkan, tidak mau turun, teman-teman cabutin. Nah, di sini sering terjadi dia tidak akan tumbuh. Karena pori-pori di pangkal bulunya itu dia tertutup saat kita cabut. Itu kan misalkan kita cabut nih, kita cabut itu ada darahnya atau ada yang pangkalnya itu dia tidak benar-benar tercabut, nanti dia akan menutup pori-pori yang tempat ekornya ini atau tempat sayapnya ini. Nah, di sini akan menyebabkan dia tidak akan tumbuh-tumbuh karena pori-porinya itu tertutup. Walaupun dia tumbuh nanti dia ada yang tumbuh ke dalam ataupun tumbuhnya kecil banget, tidak mau panjang-panjang. Nah, di sini bulu burungnya ini dia tidak mau tumbuh karena tertutup oleh pori-pori. Nah, itu yang sering terjadi kalau misalkan kita cabut karena kita pengennya full gitu dia mabung. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, solusinya kalau misalkan bulu burung murai batunya ini tidak mau tumbuh-tumbuh, itu yang pertama kita harus sering mandikan. Nah, burungnya ini kita harus sering mandikan supaya pori-porinya terbuka. Itu kan kalau misalkan di pangkal ekornya itu dia ada kayak putih-putih itu ya, dia menutupin pori-porinya. Kalau misalkan kita sering mandikan, misalkan setiap hari itu sehari 2 kali, nanti dia akan ini sendiri, dia terbuka sendiri. Nah, dia akan terbuka sendiri, nanti dia akan tumbuh. Nah, selain kita mandikan tiap hari, ini kan agak riskan juga kalau misalkan kita mandikan tiap hari, itu dia mungkin akan sakit dan sebagainya. Kalau misalkan kita menggunakan yang mandi tiap hari ini, kita harus siap Super N. Kita bisa berikan Super N supaya metabolismenya tetap lancar, dia tidak akan drop teman-teman semua, karena kita mandikan ini kita drop. Makanya kita harus berikan Super N ini sehari pagi-pagi gitu ya teman-teman semua. Setiap hari kita berikan dulu selama 3 hari atau 4 hari. Ini untuk menanggulangi dia supaya dia tidak drop saat kita mandikan. Nah, ini yang pertama, kita harus mandikan supaya pori-porinya terbuka. Yang kedua, kalau misalkan dia tertutup, bisa teman-teman semua kalau misalkan bisa sikat. Di ekornya itu yang dia tidak tumbuh bulunya itu bisa sikat. Tapi kan ini riskan, takutnya burungnya stres. Terus kita kan kalau misalkan gak tegaan, kadang-kadang kita nggak tega lihat burungnya itu kita pegang, kita sikat, dia tidak mau bunyi nantinya. Nah, di situ, nah bisa disikat. Kalau misalkan kita tegaan ya, kita pengen cepet, kita sikat aja, nanti di pori-porinya itu sampai terbuka. Nah, di sini kalau misalkan dia terbuka, nanti dia akan tumbuh lagi bulunya yang kecabut itu, dan pori-porinya itu dia sudah terbuka nanti kalau misalkan kita sikat. Nah, dua ini teman-teman semua cara menumbuhkan bulu burung yang tidak mau tumbuh.
Yang pertama tadi itu sering dimandikan. Nah, sering dimandikan ini karena dia akan membuka pori-pori itu. Tapi kita harus siap super N. Ini supaya dia nanti tidak drop. Yang kedua, bisa kita sikat. Kalau misalkan kita tega, kita bisa memegang burungnya itu, bisa disikat. Nah, selain dua ini, selain pemandiannya ini dan kita sikat itu, penjemuran. Nah, penjemuran ini jangan dijemur terlalu lama dulu. Nanti kan kalau misalkan kita jemur terlalu lama, di lukanya atau di pori-porinya itu percuma kita mandikan, nanti kita jemur dia menutup lagi. Nanti kita jemur dia menutup lagi. Nah, itu jadi percuma nanti kalau misalkan kita jemur terlalu lama juga. Nah, jadi biarkan dia terbuka dulu, sering dimandikan itu. Nah, kalau misalkan kita sikat juga pun tetap penjemuran itu dikurangi. Nanti dia akan menutup kalau misalkan kita tetap ada penjemuran yang lama. Kan buat nyikat itu dia supaya dia buka pori-porinya, tempat bulunya tumbuh itu terbuka, tapi kita tutup lagi dengan penjemuran. Penjemuran itu kan nanti kulitnya akan kering, dia akan menutup lagi. Nah, di sini jadi pemandian terus dia disikat bisa dan penjemurannya dikurangi supaya dia tidak menutup lagi pori-porinya. Kalau bisa buat teman-teman semua juga full kerodong. Full kerodong supaya dia agak adem di dalamnya itu dia ini ya, dia tidak panas. Apalagi tempat-tempat teman semua yang cuacanya cuaca panas, bisa kita berikan daun-daun pandan itu. Daun pandan ataupun kulit jeruk itu supaya bulunya ini nanti dia agak lembab, badannya agak lembab, dia tidak kering. Karena kalau misalkan dia kering, dia akan menutup kembali pori-porinya itu. Kalau lembab dia tidak, teman-teman semua. Jadi biarkan kulitnya ini lembab dulu. Itu sebenarnya fungsi dari kulit jeruk atau daun pandan itu, supaya kulitnya lembab dan pori-porinya itu terbuka dan dia akan menumbuhkan bulu itu. Kan sering teman-teman semua menggunakan yang daun pandan, kulit jeruk itu untuk mabung. Nah, itu sama juga. Itu untuk melembabkan. Nanti dia akan tercabut kalau misalkan untuk yang mabung. Tapi kalau misalkan untuk penumbuhan itu supaya dia lembab kulitnya, dia nanti akan terbuka, dia tidak mengering tempat yang kita cabut itu bulunya. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita di konten ini tentang bulu burung murai batunya yang tidak mau tumbuh-tumbuh dikarenakan ada ya kesalahan kita yang kita sering cabut. Karena kok nih ekornya tinggal 2 lagi, nggak rontok-rontok, kita cabut. Sayapnya juga begitu, kita cabut. Terus dia kering, sayapnya kering, terus ekornya kering, bulunya itu udah kering banget, kita cabut. Nah, sering terjadi dia tidak akan menumbuhkan karena dia belum waktunya. Dan pori-porinya ini dia langsung menutup biasanya. Nah, sama teman-teman semua kayak kita luka nih. Nanti dia akan menutup kulitnya itu kan oleh ada sel darah putih, dia akan menutup lagi. Nah, sama kalau misalkan kita cabut gini, cabut, dia kan sel darah putihnya itu pasti akan menutup itu walaupun tempat pori-porinya. Sama kayak kita luka seperti itu. Makanya buat ngebukanya itu supaya lembab, supaya kita mandikan, sering kita mandikan itu untuk membuka pori-porinya, tempat bulunya itu akan tumbuh. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita tentang burung murai batu yang bulunya itu tidak tumbuh-tumbuh. Nah, buat teman-teman semua yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Jika ada yang mau ditanyakan, jika ada yang mau ngasih saran, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya. Jika teman-teman semua mau menanyakan, silahkan tanyakan. Karena banyak komen-komen yang tidak terbaca. Mungkin dia kelewat, nah bisa WhatsApp atau komen saya tentang rawatan, settingan, semua jenis burung, terutama di burung murai batu. Silahkan WhatsApp saya, mau settingan lomba ataupun settingan harian supaya gacor dan sebagainya. Salam sukses semua, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.